Kira-kira cerita apa sing penak iki ya? Ngono po. Aku duwe cerita iki ngene. Membaca tanda-tanda zaman. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandangi. Begitu ramalan Prabu Jayabaya dalam membaca Owah Gingsiring Zaman. Cocok ora? Cocok. Nah, tak terus ya. Ah, Sang Prabu adalah raja keraton Kediri yang waskita ngerti sadurunge winarah. Jadi Prabu Jayabaya memang Narendra Agung Binantara Bau Denda Nyongkrawakti dalam memerintah kerajaan Kediri yang beribu kota di Dahonapura. Sang Prabu selalu menjunjung tinggi etika berbudi bawa laksana. Wilayah kerajaan Kediri itu sangat luas, maka diperlukan sikap konsekuen dan konsisten. Satu-satunya kata dan perbuatan, itu yang menjadi slogan. Pujangga kerajaan Kediri dijadikan pandam pandom, panduming dumadi. Prabu Jayabaya memperhatikan nasihat Empu Sedah, Empu Panuluh, dan Empu Darmaja. Empu Sedah mengajarkan ilmu sangkan paraning dumadi. Empu Panuluh memberi kawruh Jaya Kawijayan guna kasantikan. Empu Darmaja memberi wedaran tata praja. Wulangan, wejangan, wedaran, sarjana winasis itu dihayati oleh Sri Baginda, yaitu Prabu Jayabaya. Bisa tampil sebagai pemimpin yang ambek adil para marta. Leluhur kerajaan Kediri senantiasa memangun karyanak siangsing sengsama seperti eyangnya Prabu Jayabaya yang bernama Sinuwun Prabu Kameswara. Sang kakek memberi contoh diplomasi dengan negeri di Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Timur. Bahkan pada tahun 1105, Prabu Kameswara mendatangkan guru dari mancanegara, dari Timur Tengah. Ya, tepatnya dari Mesir, dari negeri Mesir. Namanya Haji Syekh Samsudin, yang kelak akan menjadi guru spiritual Prabu Jayabaya. Agama ageming aji sebagai landasan ajaran memayu hayuning bawono. Ramalan Jayabaya terbukti. Umpamanya tanah Jawa sabuan wesi. Buktinya sekarang seluruh pangkal ujung pulau Jawa terdapat rel kereta api. Ada lagi kebu bule mulih menyang kandangi. Itu artinya bangsa Eropa lepas dari kepulauan Nusantara. Bangsa Nusa Tambini dari Raja saumure jagung, itu artinya tanah. Tanda bahwa Jepang memerintah selama 3,5 tahun. Begitulah ramalan Jayabaya untuk membaca Owah Gingsiring Zaman. Guru yang membabar kawruh pada Prabu Jayabaya bernama Syekh Samsudin. Ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyatosani setya Buddha mengesing dur angkara. Prabu Jayabaya, raja Kediri yang terkenal memiliki daya linuwih. Haji Syekh Samsudin mengajari loro lopo topo bronto. Sang Prabu biasa topo kungkum, topo pendem, topo gantung, topo ngerowot, topo mutih, kadang-kadang juga menjalankan lelaku miring sato kewan, yakni topo ngalong, topo ngidang, topo ngiwak. Kalau pada bulan Suro, Sri Baginda tak lupa lelaku ngeniwara
Banyuwara. Pada bulan Ruwah, Prabu Jayabaya melakukan topo ngerawe, yaitu berusaha menyenangkan orang banyak. Ngono. Topo ngerawe. Nah, kepribadian Prabu Jayabaya sungguh paripurna. Kebijakan Raja Kediri ini amat memikat sesama sahabat. Bebasan kang cerak manglung, kang tebih mentiung. Sampai-sampai Khalifah Baghdad mengirim delegasi untuk berkunjung ke Keraton Kediri. Tim dari Bani Umayyah dari Irak ini belajar sistem irigasi Kali Brantas. Keluhuran budi Prabu Jayabaya membuat bangsa manca kayuyung marang pepoyaning kautaman. Nah, tiap saat mereka pasuk bulu bekti yang berupa gelondong pangerang-erang sebagai lain caos peni Raja Peni, guru bakal guru dadi emas pices Raja Brono. Nah, Keraton Kahuripan, Keraton Jenggala, Keraton Singosari menjalin persahabatan demi eratnya kekeluargaan. Retno Sendah Mirah itu putri Prabu Jayabaya dijodohkan. Nah, cucu Sekartaji yang cantik jelita ini dinikahkan dengan Prabu Ranggawuni, Raja Singosari. Nah, Kerajaan Kediri dan Singosari terikat oleh tali perkawinan. Nah, usaha demikian dalam rangka untuk mewujudkan kumpule balung pisah. Berkat didikan Haji Syekh Samsudin itu pula, Prabu Jayabaya menjadi raja yang putus ing reh sanis kara. Sang Prabu tahu unggah ungguhing basa, kasar alusing rasa, jugar genturing topo. Para kawula yang tinggal di kutha ngakutha, desa ngadesa, gunung ngagunung sangat hormat dan berbakti. Lah, Prabu Jayabaya meramalkan tanda-tanda zaman. Jadi jongko jangkan yang zaman merupakan ramalan Prabu Jayabaya. Kanjeng Siniwun Prabu Jayabaya memberi ramalan tentang jenis-jenis zaman. Ramalan Prabu Jayabaya selalu tepat. Ada 4 zaman, yaitu zaman Kartoyoga, zaman Partoyoga, zaman Kaliyoga, zaman Kalisengara. Nah, zaman Kartoyoga, pada zaman Kartoyoga ini bumi Nusantara adil makmur, murah sandang pangan papan, sawah luas, sungai menggali, hutan hijau, gunung biru. Terjadi pada masa kerajaan Medang, kerajaan Kahuripan, kerajaan Singosari, kerajaan Jenggala, kerajaan Doho, kerajaan Kediri, dan kerajaan Majapahit. Pemimpin dan rakyat bersatu padu. Tanah Jawa bisa mewujudkan prinsip manunggaling kawula Gusti. Dan yang kedua, zaman Partoyoga. Pada zaman Partoyoga ini, tanah Jawa semakin moncer. Terjadi pada masa kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Tanah Jawa memiliki budaya adiluhung, seni endipeni, budaya adiluhung berhubungan dengan nilai filosofis atau pemikiran. Nah, seni endipeni berhubungan dengan nilai estetis atau keindahan. Tokohnya Kyai Yasadipura, Rangga Warsita, Paku Buwono, dan Mangkunegara. Mereka adalah pujangga besar yang mewariskan peradaban. Jadi rum kuncaring bangsa dumunung ing luhuring budaya.
Dan yang ketiga, Yaman Kalijogo. Pada zaman ini bumi Nusantara diganggu oleh pemimpin palsu. Tiap menjelang pemilihan umum, mereka mendekat rakyat, ngalor ngidul, ngetan ngulon, mau membela rakyat. Katanya sekolah akan gratis, berobat akan gratis. Itu demi ambisi kekuasaan, tak segan-segan sogok sana, sogok sini, artinya suap. Setelah berhasil menjabat, mereka lupa mana daratan, mana lautan. Kerap sekali pada zaman pemimpin gadungan ini, biasa omong mencela-mencele, esok ngomong delik, sore jadi tempe. Zaman kali Jogo, orang suka melanggar toto kromo, menghalalkan segala macam cara. Yang penting perutnya kenyang. Nah, itu. Nah, yang empat, zaman Kali Sengoro. Pada zaman Kali Sengoro ini banyak sekali berita hoax, seliweran. Orang berbohong dengan media sosial, informasi dan teknologi jadi alat tipu-tipu. HP, internet, email, radio, televisi digunakan untuk saling serang. Ujung-ujungnya banyak korban. Apalagi saat ada bencana dunia, wabah penyakit yang menular lantas diolah untuk membuat gaduh dan kisruh. Ketika masyarakat panik, penipu ini mengambil keuntungan. Pembohong ini menggali di air yang keruh. Oleh karena itu, Prabu Joyoboyo bersabda dengan bijaksana, sing bener ketenger, sing salah saleh, becik ketitik, olo ketoro. Siapa kang bibiti olo, wahyuning bakal sirno. Inilah ajaran Prabu Joyoboyo agar kita selalu eling lan waspada. Nah, siapa yang mewarisi ilmu Prabu Joyoboyo? Jongko Joyoboyo menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa untuk membaca tanda-tanda Yaman, owah gingsiring Yaman dibaca sesuai dengan perlambang alam. Cokro manggilingan artinya bahwa roda dunia selalu berputar, siang malam pagi sore, bunga susah silih berganti. Maka orang jangan adigang adigung adiguno. Nasib orang sewaktu-waktu bisa berubah. Giri lusi janmatan kena enggina. Para murid Sri Aji Joyoboyo setia melestarikan ajaran utama. Mereka adalah Prabu Angling Dharma, Empu Tantular, Adipati Sri Mangkurung, Handa Yaningkrat, Ki Ageng Ngerang, Syekh Siti Jenar, dan Ronggo Warsito, Jalma Limpat, Seprapat Tamat. Murid Prabu Joyoboyo pada umumnya bisa kontak batin. Perasaan mereka halus lembut, laksana sutra. Bisa membaca tanda-tanda zaman. Pandangan Prabu Joyoboyo menerabos lintas batas. Angelangut bebasan tanpa tepi. Sembah kalbu yen lumintu dadi laku. Manggih hayu ayem tentrem kang tinemu. Dalam bermeditasi telah mencapai derajat rasa jati. Sari rasa jati, sari rojati. Nah, dengan penuh konsentrasi spiritual, murid Prabu Joyoboyo memang handal. Rasa tunggal, sari rasa tunggal, sariro satunggal. Inilah puncak manunggaling kawula Gusti. Kawruh sangkan paraning dumadi telah dikuasai. Hakikat kehidupan benar-benar direnungkan dalam hati sanubari. Nah, Prabu Joyoboyo mewariskan ngilmu kasampurnan. Sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Selaras dengan tingkatan Kama Arta Dharma Moksa. Syekh Samsudin memberi wejangan kepada Prabu Joyoboyo tentang syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ilmu iku kelakone kanthi laku.
kematangan kawruh batin Prabu Jayabaya diperoleh dari gurunya yang bernama Syekh Samsudin. Beliau ulama besar dari Mesir. Ini datang khusus ke kerajaan Kediri sebagai guru spiritual Prabu Jayabaya. Dalam sejarahnya Syekh Samsudin masih keturunan Syekh Subakir. Guru besar spiritual ini punya padepokan di Gunung Tidar, menjadi pengajar ngilmu kasampurnan pada masa kerajaan Mataram. Nah, murid-murid Prabu Jayabaya tergabung dalam paguyuban Hangga Denta. Tiap bulan Suro mengadakan tata cara di Goa Sela Magelang, Mamenang Kediri. Lantas dilanjutkan dengan acara labuhan di Parangkusumo. Jawa jiwa kang kajawi, kejawen bagi penghayat yang tergabung dalam paguyuban Hangga Wangsa selalu melestarikan ajaran Sri Aji Jayabaya. Nah, demi keselarasan jagat gumelar dan jagat gumulung, itu ramalan Prabu Jayabaya. Nah, mungkin sampai di sini dulu obrolan kali ini. Semoga kita tidak bosan setiap majelasan ada obrolan yang bermanfaat. Begitu kan? Ya. Nah, bagi kita semua, juga merambah kepada saudara-saudara kita. Dan kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.